Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah, Ibu sangat senang sekali karena Ibu dapat berjumpa pada kalian semua ya. Kita harus bersyukur karena kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi nikmat, kita masih diberi panjang umur, sehingga kita dapat bertatap muka pada hari ini ya, kita bertemu ya. Oke, sebelumnya ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu ya. Apakah di sini ada yang sudah mengenal saya atau sudah ada yang pernah mendengar saya, bertemu saya di mana gitu? Oke. Mungkin tetangga saya mungkin ya. Tidak ya. Oke, lanjut ya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Loren. Biasa dipanggil Cynthia. Kalian semua bisa memanggil saya dengan sebutan Ibu Cynthia. Oke, sekarang saya bertempat tinggal. Rumah saya ada di tinggal. Tidak. Kalau saya bawa-bawa ya tentunya berat lah ya. Oke, lanjut. Rumah saya itu ada di Halim, yaitu di dekat Bandara Perdana Kusuma. Ya, tentu sangat berisik ya. Karena ada pesawat selalu lewat terus. Ya karena saya sih sudah beradaptasi lah ya, telinga saya mendengar itu. Ya mungkin sekiranya anak-anak sekalian ingin bermain ke tempat ibu, tapi mungkin terganggu ya karena belum beradaptasi telinganya. Oke, ya lanjut ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan melakukan suatu layanan, salah satu layanan ya, yaitu layanan information share. Nah, apa sih itu information share? Ayo, apakah ada yang sudah mengetahui? Apakah sudah ada yang pernah mendengar apa itu information share? Atau jangan-jangan ada memang belum yang pernah mendengar atau mengetahui apa itu information share? Baik, Ibu di sini akan menjelaskan apa sih itu information share. Baik ya. Information share adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada kemampuan peserta didik untuk mencari informasi dari berbagai sumber yang ada atau yang diperintahkan oleh guru, agar peserta didik dapat menjawab atau memecahkan suatu kasus yang diberikan oleh guru berdasarkan informasi yang didapat dari sumber tersebut, si sumber yang peserta didik itu cari ya, yang didapat ya. Nah, gue akan bercerita sedikit ya. Ada 2 orang siswa ya. Yang pertama itu ibu misalkan bernama si X ya, si X dan si Y, oke? Nah, si X ini merupakan siswa yang aktif, yang rajin, yang kreatif, yang rasa ingin tahunya tuh tinggi ya. Nah, karena di kelas, di dalam kelas saat guru menerangkan, saat guru memberi materi atau guru memberikan suatu kasus, anak ini selalu bisa menjawabnya, anak ini selalu paham, karena anak ini tuh mencari tahu apa sih itu materi tersebut, apa sih kasus tersebut yang diberikan oleh guru. Nah, di sela-sela waktu saat pulang sekolah, anak ini juga menggali lebih dalam tentang suatu kasus ya, suatu kasus yang terjadi atau materi-materi ya. Nah, jadi setiap guru memberi pertanyaan atau memberi suatu kasus ya, anak ini bisa menjawabnya, anak ini bisa memecahkan suatu kasus tersebut. Nah, yang kedua ini siswa yang bisa dibilang pemalas, karena siswa ini tidak ingin tahu lebih lanjut, tidak suka mencari suatu informasi atau kasus ya. Nah, anak ini di kelas itu ya hanya mendapatkan materi itu saja, dan dia tidak tahu apa jawaban dari pertanyaan tersebut, dan dia tidak tahu bagaimana cara memecahkan kasus tersebut.
pulang sekolah ya sudah, dia tidak menggalinya, dia tidak ingin mencari tahu lebih dalam apa itu kasus tersebut, apa itu materi tersebut. Nah, jadi dari contoh dua siswa ini kita bisa melihat kalau seorang siswa itu harus aktif, harus kreatif, harus mencari lebih lanjut, harus rasa ingin tahunya ya lebih tinggi ya. Nah, dari jika siswa tersebut memiliki kriteria seperti itu, siswa akan bisa menjawab pertanyaan atau membacakan kasus soal yang diberikan oleh guru itu. Nah, siswa ini jadi paham, jadi mudah untuk memecahkan atau menjawab pertanyaan dari guru. Dan oke, kita lanjut ya. Apa sih itu manfaat dari mencari informasi? Oke, di sini apakah ada yang tahu apa itu manfaat dari mencari informasi? Ya, baik. Ananda boleh menjawab. Jawabannya sudah benar dan Ibu akan melengkapannya ya. Ada kurang lebihnya 4 ya. Manfaat dari kita mencari informasi. Nah, yang pertama itu ada meningkatkan kemampuan siswa dalam mencari informasi. Nah, siswa ini dapat meningkatkan ya karena siswa ini mencari informasi dari berbagai sumber seperti buku, seperti internet, seperti koran atau dari televisi atau media manapun, dari sumber-sumber manapun. Nah, jika dari salah satu sumber ini siswa tidak mendapatkan suatu kasus atau materi informasi tersebut, nah anak ini dapat mencari ke sumber lain. Nah, seperti itu. Yang kedua itu ada melatih ketanggapan siswa dalam melihat kasus ya. Yang seperti saya tadi bilang, nah jika anak ini paham akan kasus, akan informasi-informasi yang ada, wawasannya luas itu, dia ini bisa memecahkan suatu kasus yang diberikan oleh guru ya. Nah, yang ketiga ini melatih kepedulian sosial, yaitu dimana anak ini peduli terhadap lingkungannya. Semisalnya contoh nih ya, temannya ini tidak masuk sekolah ya, misalkan tidak masuk ke kelas. Nah, teman ini penasaran kenapa dia tidak masuk ke kelas gitu kan. Dia mencari tahu dengan dia mungkin menanyakan ya kan, dia menanyakan ke temannya tersebut atau ke keluarganya tersebut. Nah, dari situ terlihat bahwa siswa ini peduli dengan lingkungannya, dia peduli dengan kasus kemarin tuh apa ya gitu, dia mencari tahunya. Terus materi ini tuh apa ya, dia mencari tahunya dengan sumber-sumber yang ada. Oke. Nah, yang keempat ini ada meningkatkan kreativitas siswa. Nah, dari sini siswa menjadi kreatif, siswa jadi rajin membaca, dia mencari informasi, dia baca, lalu dia kreatif dalam menjawab pertanyaan, memecahkan suatu kasus. Nah, oke. Selanjutnya itu ada melatih siswa untuk berkompetensi. Nah, di sini yaitu melatih sikap yang sikap dasarnya ya. Terus kita melatih pengetahuan, melatih keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Nah, dan itu adalah manfaat dari mencari informasi, oke? Selanjutnya 4 asas di layanan ini. Yang pertama itu ada asas kegiatan, di mana asas ini menghendaki siswa untuk aktif
dalam proses layanan bimbingan ya. Nah, jadi di saat proses layanan ini, siswa dapat aktif, dia menjawab pertanyaan, dia memecahkan suatu kasus, dia aktif dalam bertanya, dia aktif dalam mencari ya tentunya. Nah, yang kedua ini ada asas keterbukaan, di mana asas ini menghendaki siswa untuk lebih terbuka, tidak berpura-pura, tidak menutupi sesuatu yang ada pada dirinya atau dari dalam luar dirinya. Jadi jujur ya, terbuka, lebih menceritakan apa yang dialami gitu ya. Nah, yang ketiga ini ada asas kenormatifan, di mana di saat proses bimbingan layanan, siswa tidak melanggar suatu norma, yaitu norma agama, norma hukum, norma pengetahuan ya. Oke. Yang keempat ini ada asas kerahasiaan, di mana asas ini merahasiakan data atau keterangan dari konseli yang pada saat layanan tersebut. Jadi dirahasiakan ya suatu data dan keterangan tersebut. Oke. Jadi itu sudah asasnya. Dan selanjutnya ibu berharap sekali pada saat proses layanan pada hari ini, ibu harap kalian menghargai ibu dan ibu menghargai kalian semua. Kalian mengikuti proses layanan dengan baik supaya proses layanan ini lancar. Karena apabila kalian ingin dihargai, maka hargailah orang lain terlebih dahulu. Oke, baik. Sebelum kita memulai kegiatan inti, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan dan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, baik. Selanjutnya ibu akan memperlihatkan PowerPoint yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, yaitu materi tentang kenakalan remaja, di mana kita akan membahas 4 hal mengenai kenakalan remaja, yaitu pengertian apa sih itu kenakalan remaja. Oke. Yang kedua itu ada jenis-jenis apa sih yang termasuk kenakalan remaja. Nah, yang ketiga, apa sih faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja. Dan yang keempat, bagaimana sih cara mengatasi kenakalan remaja. Oke, baik, kita akan kupas di sini ya. Nah, pengertian kenakalan remaja, di mana semua yang meliputi perilaku seorang anak yang melanggar norma-norma yang ada seperti agama, hukum, adat, ketentuan-ketentuan hukum pokoknya yang sudah ditetapkan. Nah, anak itu melanggarnya. Nah, itu termasuk kenakalan remaja, di mana kenakalan remaja ini biasanya ditemukan di anak yang berusia 13 sampai 18 tahun, karena di mana anak itu belum mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, dan masa rasa ingin tahunya itu masih tinggi ya. Lalu jenis-jenis kenakalan remaja yaitu tawuran, berkelahi. Oke. Pernah ya kita sering mendengar sekolah ini dengan sekolah ini bertengkar, tawuran, mempunyai dendam, itu tidak baik ya. Lalu membolos tanpa keterangan, mungkin dia bilang ke orang tuanya sekolah tapi tidak tahunya tidak sekolah ya kan. Lalu merokok itu bisa kita jumpai biasanya tuh ya, anak SMP, bahkan anak SD ya sudah merokok. Itu tidak baik ya bagi kesehatan, bagi kesehatan pada dirinya sendiri, pada Allah. Lalu geng dengan
negatif ya, seperti geng motor yang merasakan masyarakat sekitar ya, karena kebut-kebutan ya di jalan malam-malam waktunya tidur tapi mereka malah kebut-kebutan ya. Lanjut, melakukan tindakan bullying. Nah, biasanya itu di sekolah itu senioritas, senior dan junior. Biasanya senior itu ingin sekali dihargai karena derajatnya lebih tinggi ya di situ. Jadi merasa dirinya paling benar. Jadi memiliki kekuasaan tertinggi gitu loh. Jadi suka membuli juniornya atau membuli teman seangkatannya ya, yang senior itu merasa orang itu di bawahnya dia gitu. Jadi dia membuli. Oke, itu tidak baik ya, tidak baik. Oke, selanjutnya perbuatan yang melanggar etika dan sopan santun. Nah, itu misalnya kita harus menghargai guru, kita harus sopan terhadap guru, kita harus berbicara dengan sopan santun. Nah, lalu pencurian dan perampokan. Nah, banyak kan ya, seperti pencurian motor ya. Tangga saya ada motornya di rumah itu, tapi masih ada aja yang mencurinya. Tahu-tahu pagi-pagi motornya sudah tidak ada, seperti itu ya. Oke, faktor apa saja sih yang mempengaruhi? Yaitu ada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Internal ini faktor yang ada pada dirinya, karena anak ini belum mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, dan rasa ingin tahunya tuh tinggi, ingin mencoba-coba, dorongan dari dalam dirinya ya. Nah, faktor yang kedua itu ada faktor eksternal, di mana faktor ini dari lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan pertemanan ya, dari lingkungan sekitar. Nah, di dalam keluarga ini misalnya keluarganya tidak harmonis ya kan, keluarganya dia mendapatkan kasus broken home ya kan. Nah, jadi kan dia tidak mendapatkan kesenangan dari dia di keluarganya situ gitu loh. Jadi dia akan mencari kesenangan di luar sana dan akan menyebabkan anak itu menjadi terjerumus kasus kenakalan remaja. Lalu yaitu faktor pertemanan, lingkungan ya, lingkungan pertemanan pergaulan. Nah, dimana biasanya kita banyak mendengar ya, misalnya teman mengajak kita untuk menjerumus ke kenakalan remaja. Jika kita tidak mau, biasanya itu teman meremehkan, kayak seperti bagaimana sih kok nggak mau gitu kan, bukan teman gitu kan biasanya ya, seperti itu. Lalu faktor lingkungan, seperti misalkan lingkungannya itu lingkungan yang religius, yang agamanya kuat ya. Jadi anak-anaknya itu dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif seperti mengaji, sholat berjamaah di masjid, seperti kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, sebaliknya, jika lingkungan itu negatif seperti tindak-tindak kriminal seperti pencurian, mabuk-mabukan, perjudian, itu anak-anak itu tuh secara tidak langsung pasti akan terjumus ke lingkungan seperti itu karena terbawa dengan lingkungan. Oke? Lalu yaitu ada cara mengatasinya, yaitu perlu kasih sayang dari orang tua tidak mengekang, dan orang tua jika dia memberi kasih sayang kepada anaknya dengan benar, dengan tulus seperti itu ya, dengan ada waktu dengan anak-anaknya seperti itu. Jadi anak-anaknya tidak mencari kasih sayang dari luar gitu kan, jadi dia terjumus kenakalan remaja. Lalu komunikasi orang tua dengan anaknya, dan orang tua memberi motivasi yang positif. Contoh, misalnya orang tua itu memberikan motivasi, ayo nah belajar nah biar nilainya bagus nanti saat ulangan, dan nilai akhirnya bagus, dan kamu nanti setelah lulus bisa mendapatkan pekerjaan yang
kamu mau seperti itu. Nah, jadi kamu itu bisa sukses gitu. Lalu memantau terhadap alat komunikasi dari si anak ini ya, karena banyak kan ya dari internet itu seperti hal-hal yang negatif seperti itu. Lalu remaja mendapat ini ya, ajaran agama dari orang tuanya, mungkin mengaji atau diberitahu gitu, dinasehati tentang agama-agama, apa saja yang dilarang oleh agama, apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang dilarang. Oke, baik. Setelah ibu menjelaskan poin-poin materi tentang kenakalan remaja, mungkin belum lengkap ya. Nah, di sini ibu akan membentuk kelompok kecil di kelas ini. Masing-masing kelompok berisikan 3 orang anak. Setelah anak berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, carilah informasi tentang kenakalan remaja. Ibu berikan waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi. Boleh kalian mencarinya di internet ya. Lalu setelah waktu 10 menit itu habis, kalian siapkan satu perwakilan dari kelompok kalian masing-masing untuk menjelaskannya ke depan. Dan bergantian ya, seperti itu seterusnya sampai kelompok terakhir. Nah, oke, baik, sudah mengerti anak-anak? Ya, waktunya dimulai dari sekarang ya. Pada pertemuan hari ini, kita melakukan layanan information short atau mencari informasi seperti yang kita bahas pada hari ini, yaitu tentang materi kenakalan remaja. Nah, jadi kita mengetahui apa itu pengertian kenakalan remaja, apa itu jenis-jenisnya, lalu faktor apa saja yang menyebabkannya, dan bagaimana sih cara mengatasinya. Nah, kita menjadi tahu kan ya dari mencari informasi dari berbagai sumber yang ada. Nah, dari pertemuan hari ini, Ibu sangat berharap kita semua dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ibu berharap kalian menjadi siswa yang lebih baik lagi. Kalian menyelipkan kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Dan semoga kalian terhindar dari kasus-kasus yang terjerumus dari kenakalan remaja, dan kalian bisa menyelesaikan sekolah kalian dengan lancar dan baik sampai nanti kalian lulus. Baik. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan pertanyaan yang kalian harus jawab untuk layanan pada pertemuan hari ini. Oke, ibu sudah menyiapkan instrumen yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang dimana pertanyaan-pertanyaan ini berkaitan dengan layanan pada pertemuan hari ini. Maka diwajibkan siswa di kelas ini mengisi pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan ibu harap tidak saling tanya-menanya soal jawabannya itu, karena pertanyaan-pertanyaan itu harus dengan pendapat kalian masing-masing ya, karena itu berkaitan dengan yang kalian semua alami. Oke? Nah, ibu akan membagikannya satu lembar satu siswa, dan di situ ada pertanyaan-pertanyaannya ya. Lalu ibu berikan waktu 10 menit untuk kalian menjawabnya. Setelah kalian selesai menjawab ya dalam waktu 10 menit, kalian dapat kumpulkan ke ibu. Oke, ibu akan bagikan. Oke, baik, semua sudah terkumpul dan waktu layanan sudah habis. Ibu berterima kasih kepada kalian karena kalian mengikuti tata cara proses layanan pada hari ini, sehingga layanan pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar ya. Dan semoga kita dapat bertemu kembali di lain waktu. Kita masih diberi kesehatan, diberi panjang umur, sehingga kita dapat bertemu kembali ya. Dan ibu, jika ada kesalahan pada pertemuan hari ini,
atau ada salah-salah kata dari ibu, mohon dimaafkan. Ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.